Ya, selamat datang kembali anak-anak dalam video pembelajaran PJJ materi biologi bab sel yang membahas tentang mekanisme transport molekul melalui membran. Nah, pada video sebelumnya Ibu sudah membahas bagaimana mekanisme transportasi pada membran. Nah, tentu semua kita juga udah tahu bahwa kenapa mesti ada mekanisme transportasi pada membran, karena membran sel kita ini kan memiliki sifat selektif permeabel yang mana hanya sebagai pengatur ya. Jadi fungsinya sebagai pengatur, hanya molekul-molekul tertentu saja yang dapat masuk atau keluar melalui membran sel. Nah, ada dua cara dalam proses transportasi molekul melalui membran. Yang pertama dengan transport pasif, yang kedua dengan transport aktif. Nah, transport pasif sudah kita bahas kemarin ya anak-anak ya, di mana transport pasif itu ialah peristiwa perpindahan molekul atau ion-ion dengan cara spontan, jadi tanpa membutuhkan energi. Nah, sedangkan untuk transport aktif yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, itu ialah perpindahan molekul atau ion dengan bantuan energi. Jadi membutuhkan energi dan bantuan protein transporter atau protein pembawa gitu teman-teman ya. Kemarin kita review sedikit bahwa transfer pasif itu terdiri dari 3 cara, yaitu ada dengan cara difusi sederhana, difusi difasilitasi, dan osmosis. Ketiganya ini peristiwa molekul itu dapat berpindah dengan memperhatikan perbedaan atau dengan memperhatikan gradien konsentrasi suatu larutan gitu teman-teman ya. Jadi apabila uh, untuk bicara tentang difusi itu kan adalah peristiwa berpindahnya zat terlarut ya teman-teman, terlarut dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Untuk difusi difasilitasi sama untuk prinsipnya, namun butuh bantuan protein. Nah, biasanya ini terjadi pada kebutuhan glukosa, kebutuhan asam amino. Nah, yang ketiga ini adalah osmosis ya anak-anak ya. Jadi osmosis ini adalah termasuk dari transfer pasif yang mana merupakan peristiwa perpindahan molekul atau ion yang merupakan zat pelarut. Jadi yang berpindah ialah cairannya atau larutannya. Dari mana? Dari konsentrasi tinggi juga ke konsentrasi rendah. Nah, apabila osmosis ini sudah melewati batasnya, maka akan ada namanya osmosis balik gitu ya. Maka akan ada namanya tekanan osmosis balik gitu. Itu yang kita bilang akan terjadi perbedaan perpindahan zat pelarutnya secara terbalik, dari konsentrasi rendah dia akan menuju ke konsentrasi yang tinggi kayak gitu anak-anak. Jadi itu ketiga metode atau ketiga penjelasan tentang transport pasif. Nah, yang akan kita bahas sekarang ini adalah transport aktif ya, yang mana merupakan perpindahan molekul atau ion dengan membutuhkan bantuan energi gitu teman-teman. Dan karena dia butuh energi, karena transport aktif itu perpindahan molekulnya atau ionnya melalui membran membutuhkan energi, sehingga tidak dipengaruhi dengan adanya perbedaan gradien konsentrasi. Jadi kalaupun misalnya memang jumlahnya lebih pekat yang di dalam sel, tapi kalau molekul atau ion itu harus dikeluarkan, kan berarti kan harusnya mengikuti arahan dari tinggi ke rendah gitu ya, atau rendah ke tinggi. Nah, dia tidak memperhatikan itu begitu, sehingga transfer aktif karena butuh energi, karena menggunakan energi perpindahannya, jadi tidak memperhatikan adanya perbedaan gradien konsentrasi. Nah, arah perpindahan zat atau molekulnya sesuai kebutuhan, kayak tadi misalnya di dalam itu udah pekat, tapi yang dari luar tetap harus masuk, ya bisa gitu. Bukan karena tidak memperhatikan itu, kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, ada 3 cara transfer aktif yang terjadi dalam transportasi membran. Yang pertama ialah pompa natrium kalium gitu ya, sodium, potasium, PAM bahasa Inggrisnya. Dan ada dengan cara eksositosis dan endositosis. Ini nanti akan kita bahas bagaimana sih mekanisme ketiganya ini dalam peristiwa transportasi membran yang aktif dengan membutuhkan energi. Gitu ya anak-anak. Baik anak-anak, sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai cara transfer aktif yang pertama, yaitu dengan pompa natrium kalium. Nah, anak-anak bisa lihat di buku paketnya masing-masing, halaman 27.
gitu ya, bahwa pompa natrium kalium ini tergolong transfer aktif karena selnya mengeluarkan energi untuk mengangkut kedua macam ion tersebut, mengangkut ion natrium dan ion kalium gitu ya. Nah, ion kalium ini penting untuk mempertahankan kegiatan listrik di dalam sel saraf gitu. Jadi sel saraf kita ini kan bisa menjalankan rangsangan itu dengan peristiwa potensial listrik gitu teman-teman. Jadi diperlukanlah kalium untuk mempertahankan kegiatan listrik di dalam sel saraf kita. Dan juga kalium ini mampu memacu kegiatan transfer aktif dari zat-zat lain seperti itu, sehingga kita memerlukan kalium juga di dalam tubuh kita. Nah, di dalam sel kebutuhan ion kalium itu tinggi gitu, dan posisinya bahwa di dalam kan kali natrium dan kalium itu sudah sama-sama positif ya gitu, harusnya kan kalau misalnya mau seimbang negatif dan positif gitu harusnya, tapi karena natrium dan kalium itu sama-sama positif makanya terjadilah peristiwa transfer membran ini dengan mengabaikan gradien konsentrasi. Jadi walaupun natrium itu posisinya statusnya sudah banyak di dalam sel gitu ya, di dalam sel natrium itu sudah banyak gitu, tapi kebutuhan akan kalium di dalam sel juga tinggi, sehingga tetap harus memasukkan kalium ke dalam sel tersebut. Tapi dengan syarat ketika kalium dimasukkan, natrium harus ada yang dikeluarkan supaya tidak double positif di dalam sel tersebut. Keren banget ya teman-teman ya. Jadi intinya pompa ini fungsinya untuk mengatur muatan listrik yang terdapat di dalam sitosol atau cairan sel, khususnya sel saraf dan sel otot dengan lingkungan di luarnya gitu, dengan cairan ekstraseluler. Nah, kedua, ini memberikan efek terjadinya aliran impuls. Nah, karena kondisi muatan listrik sudah stabil, ini pasti akan menyebabkan atau akan jadi faktor terjadinya jalannya rangsangan gitu, sehingga kita bisa mendapatkan informasi dari organ ke otak, begitu juga sebaliknya dari otak ke organ, itu namanya jalannya rangsangan yang dikendalikan oleh pompa NAK. Nah, bagaimana mekanisme kerjanya? Jadi intinya ketika posisinya 2 dan 3 gitu, 2 kalium masuk, 3 natrium keluar, kayak gitu prinsipnya. Nah, karena ini transfer aktif sehingga membutuhkan bantuan energi. Nah, bantuan energi yang bekerja sama dengan protein integral yang ada pada membran sel gitu ya. Nah, ini membran ini kan membran sel ya. Ini adalah membran sel, membran lipid layer, di mana membran lipid layer ini ada protein-protein integral gitu ya, yang melintang dari dalam sel sampai ke bagian terluar sel atau bagian ekstrasel. Ini adalah bagian ekstrasel nih, ini yang ada tulisan-tulisan ini adalah bagian ekstrasel. Nah, sitoplasma ini ya berarti bagian dalamnya gitu ya teman-teman. Nah, prinsipnya kita lihat dari poin persatunya dulu. Ketika prinsipnya adalah waktu natrium akan keluar itu kan berarti hanya bisa melalui protein pembawa ini, hanya bisa melalui protein integral ini. Ketika natrium masuk, posisi protein itu memang terbuka. Posisi protein itu memang terbuka, dan untuk bisa membuka keluar dan menyebabkan natrium ini bisa keluar ke area lingkungan ekstrasel, butuh bantuan energi. Jadi, energi yang dalam bentuk ATP ini dengan bantuan enzim dipecahlah ATP ini menjadi fosfat dan ADP. Nah, fosfatnya inilah sebagai energi yang digunakan untuk membuka celah pintu protein ke arah bagian luar sel gitu teman-teman. Nah, jadi ini kan natrium ini jadi protein ini hanya punya reseptor sendiri untuk natrium. Jadi dia kenapa posisinya di sini ya karena ini seperti ini bentuknya. Jadi dia punya reseptor khusus untuk natrium. Nah, sebelah sini dia nggak bisa nempel di sini karena ini adalah reseptor khusus kalium gitu teman-teman. Baik, ketika fosfat sudah menempel pada protein integral yang ada di membran sel, natrium ini nanti akan bersiap untuk keluar. Karena kenapa? Karena channel pembuka pada protein ini akan terbuka gitu ya, untuk keluar masuknya akan terbuka ketika sudah ditempeli oleh fosfat ini ya gitu teman-teman. Nah, setelah pintu proteinnya terbuka,
natrium keluar dan kemudian kalium akan masuk. Jadi yang keluar itu kan 3 natrium. Nanti yang akan masuk mengisi kelepasan 3 itu ialah kalium. Walaupun hanya 2 tapi kebutuhannya sudah mencukupi. Begitu, nah nanti masuk 2, lalu seiring bersamaan dengan menempelnya kalium pada channel reseptor yang ada di protein, fosfat yang tadi sebagai energi untuk membuka channel yang di sini akan terlepas gitu. Karena kenapa? Karena bagian dalam dari protein ini memang selalu istilahnya relaksasinya itu terbuka gitu. Jadi kalau mau menutup dan membuka bagian atas harus ditempeli energi gitu teman-teman ya. Nah, ketika fosfat sudah terlepas, kalium akhirnya keluar, dan begitu seterusnya kalium masuk ya ke dalam sitoplasma, Na akan keluar dan begitu seterusnya siklus ini gitu. Jadi siklus ini akan terus berlangsung sampai kebutuhan kalium dan natriumnya sesuai atau seimbang tercukupi di dalam sel dalam suatu aliran rangsangan di dalam sel saraf. Nah, ini contohnya gitu. Nanti akan kita bahas ini secara detail dalam sistem saraf. Sekarang cukup tahu aja bahwa perjalanan rangsangan di dalam tubuh kita dari reseptor, misalnya kulit, itu kan organ, pasti kan kalau misalnya ada yang nyubit, terus habis itu kita akan merasakan aduh sakit gitu, itu kan karena ada perjalanan dari kulit, dia jalan gitu sampai ke otak, dan otak menyatakan bahwa hey, kamu dicubit tangannya, rasakan sakit gitu. Akhirnya oh ya sakit gitu, atau gatel atau apa. Nah itu sebenarnya reaksi berjalannya itu ya karena ada reaksi muatan listrik di dalam sel saraf kita ini gitu ya anak-anak ya. Nah yang kedua dari peristiwa transport aktif ialah eksositosis. Jadi eksositosis itu apa? Eksositosis itu adalah proses yang memindahkan molekul dari dalam sel keluar ke lingkungan di luar, ke cairan sel di luarnya. Contohnya apa yang dibuang atau yang dikeluarkan gitu. Jadi nggak selalu dibuang ya, pasti akan ada yang dibutuhkan gitu. Misalnya ialah hormon, enzim atau produk-produk hasil metabolisme lainnya, baik masih digunakan atau tidak digunakan lagi, itu dikeluarkan dengan cara peristiwa eksositosis tadi gitu ya teman-teman. Nah pengeluaran sel yang dilakukan oleh sebuah vesikula, jadi pengeluaran ini yang menggunakan dengan peristiwa eksositosis ini, pengeluaran zat metabolismenya itu menggunakan kantong vesikula, yang tentu kita sudah tahu bahwa kantong vesikula itu berasal dari badan Golgi gitu ya. Jadi badan Golgi itu kan merupakan organel transporter ya gitu ya. Jadi transfer gitu dari retikulum yang menghasilkan protein bagian kasarnya karena ditempel di ribosom gitu, kemudian ditransfer ke badan Golgi untuk dikirim, ya bisa dibawa keluar sel atau digunakan oleh organel sel yang lain yang ada di dalam satu sel itu kayak gitu. Nah hasil proteinnya itu dimasukkan ke dalam kantong. Nah hasil metabolisme dari setiap organel yang melangsungkan reaksi kimia itu dimasukkan ke dalam satu kantong. Nah kantong ini nanti yang akan menjadi alat untuk peristiwa eksositosis gitu. Jadi ketika pengeluaran dari sel, dia akan mendorong gitu dengan bantuan energi pasti akan mendorong berfusi dengan membran sel, dengan membran sel lalu mendorong, dan pasti kan ada bagian yang istilahnya terbuka kan karena pengeluaran isi sel tersebut. Nah akhirnya dengan vesikula itulah menutupi bagian yang terbuka tersebut. Makanya kenapa badan Golgi termasuk organel yang fungsinya sebagai pembantu pembentuk membran sel, itu karena vesikulanya membantu pembentukan membran sel gitu ya anak-anak ya. Baik. Nah, ini adalah gambar dari peristiwa eksositosis ya anak-anak ya. Jadi ketika secretory vesicle, jadi ini yang sekretornya yang mau dibuang atau mau dikeluarkan untuk diberikan ke sel yang membutuhkan atau memang dibuang ke cairan ekstrasel di dalam satu kantong vesicle tadi. Kemudian kantong vesicle ini nanti akan berfusi dengan membran plasma gitu ya dari suatu sel tersebut. Otomatis kan ada yang terbuka kan. Nah, akhirnya nanti bagian ini akan menutup gitu ya, akan menutup celah yang terbuka ini, sehingga makanya dibilang bahwa eksositosis ini nanti akan menempel dengan membran sel dan menutup kembali bagian yang terbuka ini. Jadi terlepas, inilah namanya eksositosis, pembuang
gitu ya, membuang. Tapi bukan berarti yang dibuang adalah selalu zat yang tidak digunakan, tapi bisa jadi adalah zat-zat yang masih dibutuhkan karena hasil metabolisme di satu sel tersebut. Paham ya anak-anak ya? Nah, kemudian yang ketiga adalah peristiwa endositosis. Kalau tadi eksositosis adalah peristiwa pengeluaran hasil metabolisme dari satu sel itu keluar sel. Nah, kalau endositosis itu memasukkan, menerima, kayak gitu, memasukkan. Nah, proses endositosis adalah proses memasukkan suatu molekul atau zat ke dalam sel, gitu ya. Nah, molekul yang dimasukkan ke dalam sel ini akan dibungkus oleh vesikel lagi. Jadi yang membawa itu selalu vesikel, gitu ya. Nah, umumnya ini terjadi pada contohnya adalah amuba, gitu ya. Contohnya adalah amuba. Nah, peristiwa endositosis ini terbagi menjadi dua bagian. Ada peristiwa fagositosis dan ada peristiwa pinositosis. Nah, kalau peristiwa fagositosis ini adalah disebut sebagai eating cell. Kenapa dibilang sebagai eating cell? Karena yang dimasukkan ke dalam sel melalui peristiwa endositosis itu adalah molekul yang padat, gitu ya. Jadi makanan istilahnya. Jadi molekul yang padat, baik itu dia memakan benda asing yang rusak, gitu ya, benda yang benda-benda sel yang rusak, atau memakan benda asing, atau menerima hasil metabolisme dari luar sel. Itu namanya fagositosis. Nah, kalau yang diterima atau yang dimasukkan melalui peristiwa endositosis ini bukan merupakan molekul yang padat, tapi molekul yang cair, ini disebutnya pinositosis. Jadi pinositosis itu diistilahkan sebagai drinking cell. Maksudnya apa? Jadi minum cairan, karena cairan yang dimasukkan ke dalam sel, gitu. Jadi intinya sama, intinya memasukkan. Anak-anak, ini adalah gambar contoh dari mekanisme fagositosis pada peristiwa endositosis ya. Jadi ketika ada bakteri yang berusaha mendekati membran sel dari sel tersebut, nah apabila itu memang untuk kebutuhan makannya, maka membran sel ini akan melakukan peristiwa endositosis. Jadi akan melakukan invaginasi ke dalam seperti ini ya anak-anak ya. Jadi tertangkap oleh reseptor plasma membran, kemudian membentuk seperti cekungan masuk ke dalam, dan akhirnya bagian membran sel ini seperti membentuk vakuola dan membungkus seperti itu. Akhirnya terfagositlah, bentuklah vakuola fagosit tadi yang merupakan vakuola untuk menyimpan makanan yang sebagai yang berasal dari hasil fagositosis kayak gitu. Kemudian oleh bantuan lisosom terjadi pencernaan. Ini untuk gambar fagositosis. Dan untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa lihat dari buku paket halaman 28 ya anak-anak ya. Di buku paket halaman 28 itu juga ada contoh gambar endositosis, eksositosis dan endositosis seperti itu. Baik ya, untuk materi kita berarti sudah selesai. Jadi nanti tinggal tunggu tugas selanjutnya dari Ibu yang diinformasikan melalui wali kelas. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga teman-teman semua bisa mengerti dan memahami materi dari transfer membran ini. Selamat siang.